Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali lagi merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang malam. Kami merasakan kebaikan Tuhan sehingga kami bisa tidur dengan damai sejahtera, dan pagi hari ini kami bisa bangun. Semua itu karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan sebelum kami masuk dalam berbagai pekerjaan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat menjadi terang bagi jalan kami. Berikan hikmat kepada setiap kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tema perenungan kita pagi ini adalah pembentukan Tuhan. Di dalam kitab Yeremia 18 ayat 1-10, firman Tuhan berbunyi demikian. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yeremia diutus pergi ke tukang periuk dan memperhatikan bagaimana ia bekerja. Ketika bejana yang sedang dibentuknya rusak atau mempunyai cacat, bejana tersebut dihancurkan menjadi tanah liat kembali, kemudian dibentuk ulang agar menjadi bejana yang lebih baik. Allah memberitahukan Yeremia bahwa ia akan bertindak terhadap Yehuda seperti tukang periuk itu terhadap bejana tanah liatnya. Ia akan membentuk bangsa Yehuda terus-menerus melalui penghukuman dan pembaruan hingga menjadi bangsa pilihan yang sesuai dengan kehendaknya. Yeremia segera mewartakan berita ini kepada seluruh Yehuda dan mendesak mereka untuk bertobat. Namun bangsa Yehuda bersikeras bahwa semua sudah terlambat dan tetap tidak mau mengubah jalannya. Alam secara konsisten mengikuti pola kehidupan yang sudah ditentukan Allah. Namun, bangsa Yehuda telah meninggalkan pola kehidupan yang sudah Allah sediakan bagi mereka. Bangsa Yehuda seperti bejana tanah liat yang rusak sehingga harus dihancurkan, untuk kemudian dibentuk dan diperbaharui lagi menjadi bangsa yang sesuai dengan rencananya. Berita yang Allah komunikasikan melalui gambaran pekerjaan tukang periuk bukanlah semata-mata berita tentang kedaulatan Allah, namun berita tentang anugerah Allah. Sekalipun umatnya membangkang terhadap tukang periuk ilahi, namun Allah tetap sudi mengulangi pekerjaan dari awal dan membentuk kembali bangsa pilihannya menjadi periuk yang baik yang sudah ia rencanakan sejak semula. Bangsa Yehuda yang tetap memberontak kepada Allah dan terlalu terlambat meninggalkan jalannya yang sesat
akan mengalami penderitaan dan penghancuran ketika Babel menyerang. Mereka yang selamat dari penyerangan Babel menjadi tanah liat yang siap dibentuk kembali di tangannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai kini pun Allah masih menjadi tukang periuk ilahi bagi kehidupan kita. Ia bekerja melalui berbagai peristiwa yang menyakitkan, menyedihkan, dan menyesakkan, agar terus membentuk kita menjadi bencana yang indah yang sesuai dengan maksudnya. Kita harus senantiasa melembutkan dan tidak mengeraskan hati ketika ditegur karena dosa-dosa kita, sehingga Dia dapat bekerja di dalam diri kita dan menjadikan kita indah pada waktunya. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, mengingatkan setiap kami bahwa Engkau Allah yang membentuk kami seperti Allah membentuk bangsa Israel. Di dalam menjalani kehidupan kami, seringkali kami melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami siap dibentuk oleh Tuhan agar hidup kami benar-benar suci di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.